Saya lupa ya ini, apakah saya baru pertama kali ngajar di angkatan ini ya? Atau sudah semester kemarin sudah ngajar ya? Sudah pernah mengajar, Bu, semester Mata kemarin. kuliah apa kemarin? Mata BKG. kuliah gimana? Bu? BKG. Ah, Gimana mata kuliah apa kemarin? Promkes ya? Apa kemarin ya? BKG. Bentar, Ya Bu. karena Dicek Dinamika kembali. kelompok itu. apa? Gimana? Gimana Bu BMR. Dewi? Dinamika Dinamika, kelompok, Bu. ya Dinamika. Oh, dinamika hanya kelompok. hanya satu kali aja ya dinamika kelompok ya. Yang Iya, Bu. lainnya Enggak, kalau Bu, fakultas masih itu itu. nggak ada ya di Kajak ya. Oh. Makanya juga kan kemarin juga rentannya liburnya kalau bagi saya kan terlalu panjang ya. Sehingga ini kok tiba-tiba saya dihubungi minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu akhirnya kemarin tuh mau saya masuk tapi saya masih ada kegiatan. Dan ini kalau untuk hari ini dan untuk eh, kemudian ya, insya Allah nanti akan ya sudah saya jadwalkan. Tapi ternyata kok ada, saya lihat di jadwalnya Mbak Nabila lah, kok ternyata ada yang satu pertemuan itu jadi dua materi gitu ya. Satu tanggal langsung jadi dua pertemuan. Bentar, saya mau cari tanya ya. Untuk hari ini kita langsung tiga materi ya. Untuk yang mau melakukan ibadah, silakan melakukan ibadah terlebih dahulu ya. Ini kan sudah, kalau di sini di Jawa itu sudah azan maghrib ya, silakan ibadah dulu, terus habis itu bisa join ke interview. Kalau nanti nggak sampai lama kok saya, karena kan saya yakin teman-teman di sini kan sudah aman ya. Nah nanti ada mungkin prakteknya menyesuaikan dengan mata kuliah ini seperti apa, kemudian menganalisisnya seperti apa, lah itu nanti yang akan menjadi eh, PR untuk teman-teman ini. Ber- Berarti yang angkatan ini ikut PBL ya? Belum ada info atau memang ada PBL dengan reguler? Belum ada info ya sebetulnya. Belum ada info, Bu. Ini saya lupa mata kuliah apa ya? Masih ya. Ada berapa orang yang menempuh mata kuliah ini? Ada berapa orang yang menempuh mata kuliah ini? 19 atau berapa? List terakhir 18, Bu. 18 ya. Berarti ini masih yang belum masuk ini, saya kan ada dua device ya, 14. Berarti masih kurang 4 nih. Oke, ini ada tiga pertemuan ya. Ada tiga materi maksud saya untuk hari ini.
itu saja ya. Jadi saya punya saya akan menyampaikan. Jadi kalau saya melihat di jadwalnya Mbak Nabila ya, itu ada yang satu tanggal dua pertemuan, ada yang eh, berapa tanggal itu cuma satu pertemuan gitu ya. Saya bingung ya, bingung. Jadi saya akhirnya membuat yang mungkin bisa saya sampaikan ya, dalam 6 pertemuan ini ya gitu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah advokasi kesehatan. Nah, advokasi kesehatan ini kalau di angkatan AC RPL, saya nggak tahu ini RPL atau AC ya, di kelas ini itu saya yang mengajarkan. Kalau yang di kelas reguler saya bersama dengan Bu Endah. Namun untuk yang di AC RPL ya ini saya saja yang menyampaikan. Biasanya kan satu semester itu ada 16 pertemuan ya. Nah, tapi saya mampatkan karena mungkin ini kan hanya penyampaian materi saja. Dan materi itu pun mungkin teman-teman bisa browsing sendiri ya di internet. Dan ini pun yang hanya yang saya lebih tekankan, nanti teman-teman membuat kedua tugas besar ya yang saya akan jadikan penilaian atau evaluasi pada UTS dan UAS. Ya, jadi kalau UTS UAS sudah tidak ada yang namanya ujian tulis lagi. Jadi model pemahamannya, evaluasinya dari teman-teman dapat membuat ya proposal advokasi dan selanjutnya adalah pembuatan modul advokasi. Antara topik pada proposal advokasi ya harus sama dengan nanti teman-teman di akhir adalah membuat modul advokasi. Nah, karena ini kan ada 18 orang ya yang menempuh mata kuliah ini, jadi nanti akan saya bagi kelompoknya menjadi kecil ya. Jadi satu kelompok hanya berisi 2 mahasiswa saja, jadi ada 9 kelompok saja. Nah, kemudian pertemuan ini akan saya sampaikan hanya pada 6 minggu saja. Nah, kalau di pertemuan satu, yaitu pada hari ini ya, kita akan belajar ya tentang konsep dasar advokasi yang mungkin sebagian besar teman-teman yang mungkin kerja ya di bagian puskesmas atau mungkin di bagian kesehatan yang lain ya, baik dari rumah sakit ataupun sebagainya, itu mungkin sudah tahu ya untuk konsep dasar advokasi itu seperti apa. Kemudian di advokasi juga ada yang namanya etika dalam memberikan advokasi, yaitu seperti apa. Nah, kemudian ada pembahasan terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah ya sebelum kita memberikan advokasi dan identifikasi pemangku kepentingan dan peran pemangku kepentingan itu di dalam advokasi. Selanjutnya, nanti di pertemuan satu, nanti juga saya akan memberikan eh, ini ya, susunan ya, susunan dari pesan advokasi. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua ada yang namanya tugas mandiri. Nah, kalau tugas mandiri, namanya juga tugas mandiri di minggu depan ya teman-teman tidak ada kuliah dengan saya, teman-teman hanya bekerja sendiri dengan tim bagaimana membuat proposal. Yang nanti proposal itu akan dikumpulkan pada pertemuan yang ketiga. Jadi di pertemuan yang kedua itu pembuatan proposal advokasi tidak secara keseluruhan ya, tapi secara berjenjang. Jadi pertemuan dua itu teman-teman akan membuat kalau nggak salah nanti hanya sampai identifikasi pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya nanti susunan yang lain ya terkait dengan strategi, kemudian media komunikasi sampai dengan monet advokasi, hal itu nanti adalah
lanjutan dari tugas teman-teman. Jadi setelah pertemuan 3, nanti teman-teman akan melanjutkan eh, penulisan proposal yang lain di poin yang lain. Ya. Kemudian di pertemuan yang keempat, nah nanti kita akan belajar terkait dengan konsep pengembangan jejaring. Kemudian analisis stakeholder lanjutan dan kemitraan multisektoral dalam kesehatan. Nah, kemudian di pertemuan yang kelima, nanti teman-teman akan eh, belajar ya tentang strategi kolaborasi untuk perubahan kebijakan, advokasi tingkat lokal dan global. Nah, di pertemuan yang kelima nanti juga akan saya jelaskan tentang penyusunan modul advokasi. Jadi pembuatan eh, proposal advokasi itu nanti babnya ya, susunannya atau poin-poinnya hanya sampai di pertemuan yang ketiga, sampai rencana monitoring dan evaluasi advokasi. Yang di pertemuan keempat nanti hanya materi dari saya, kemudian pertemuan yang kelima nanti materi, dan nanti ada tugas ya, tugas di eh, modul advokasi. Nah, setelah itu baru pertemuan 6, ini teman-teman tugas mandiri ya. Jadi ini lanjutan dari pertemuan yang kedua. Misalnya seperti ini, ketika teman-teman mau melakukan eh, advokasi ya terkait dengan pencegahan hipertensi, ya, berarti pembuatan modul advokasi ini teman-teman bisa membuat kebijakan ya terkait modul advokasi itu berarti arahnya nanti kebijakan. Nah, kebijakan di sini terkait dengan mungkin faktor resiko yang terkait hipertensi. Teman-teman bisa mengambil salah satu faktor resiko hipertensi yang misalnya salah satunya adalah rokok. Nah, berarti modul advokasi ya mungkin ada aturan ya kebijakan terkait dengan larangan merokok pada tempat ini. Nah, itu adalah pembuatan modul advokasi, misal seperti itu. Kemudian nanti di modul advokasi juga akan teman-teman berikan tentang edukasi ya, edukasi tentang bahaya merokok itu seperti apa. Jadi ini ada keterkaitan dengan yang di atas. Jadi jangan sampai ketika tugas yang pertama topiknya seperti ini, nah di tugas yang terakhir itu tidak nyambung dengan yang di atas. Jadi harus sama menyambung ya, harus ada kesinambungan. Nah, itu adalah materi yang nanti akan saya sampaikan sampai dengan pertemuan 6. Jadi nanti di pertemuan 7 teman-teman hanya mengumpulkan tugas saja. Jadi tidak ada presentasi tugas ya atau diseminasi tugas tidak ada. Jadi hanya pertemuan 6. Berarti kalau di tugas mandiri berarti teman-teman hanya berkoordinasi dengan tim saja tapi tanpa kuliah dengan saya. Ya. Nah, kemudian untuk yang di pertemuan pertama, kita akan berbicara tentang advokasi kesehatan. Nah, di mana advokasi kesehatan itu adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik ya bermacam-macam dalam bentuk komunikasi yang sifatnya persuasif. Nah, komunikasi persuasif itu adalah mengajak. Nah, kalau dalam hal ini karena kita kaitannya dengan kesehatan masyarakat, nah berarti ajakan apa? Ajakan untuk berubah perilaku, merubah perilakunya, gitu. Nah, kemudian definisi yang kedua, advokasi ini pada dasarnya tetap ya suatu perangkat kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir. Ya. Oleh karena itu ada kata-kata terencana dan terorganisir. Berarti harus ada yang namanya analisis situasi di sini. Tidak bisa kita memberikan advokasi, tapi tidak ada suatu alasan yang jelas untuk bagaimana atau alasan kita mengambil topik ini untuk dilakukan advokasi. Nah, advokasi ini tujuannya tentunya pada para pengambil keputusan atau kepentingan-kepentingan tertentu agar dapat memberikan dukungan
kebijakan untuk mengatasi masalah yang spesifik. Nah, jadi kalau mau eh, mau adanya perubahan, nah kalau bisa kita mengambil topik itu yang tidak terlalu umum atau yang general ya. Kita mungkin bisa mengambil topik yang spesifik. Mungkin kalau topik yang spesifik itu misalnya seperti ini, kalau kita mengambil topik yang terlalu umum, gaya hidup ya. Gaya hidup kan banyak sekali. Gaya hidup yang seperti apa di sini? Pola konsumsi sehat atau mungkin dari membuang sampah, nah itu juga termasuk di dalam gaya hidup. Makanya kalau teman-teman mengambil topik yang luas, ya itu akhirnya output kita, perubahan perilakunya itu biasanya tidak bisa kita ukur, tidak akan bisa kita capai karena terlalu luas masalahnya. Sehingga kita perlu untuk topik-topik yang spesifik agar bisa kita capai tujuan kita. Nah, kemudian eh, definisi yang ketiga, nah di sini adalah upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat. Nah, namanya juga eh, kita memberikan komunikasi persuasif ya, artinya mengajak atau membujuk membujuk dari sasaran kita, audiens kita agar merubah perilaku sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, namun, nah di sini juga harus kita lihat. Jadi kalau kita punya teknik persuasif, informasi yang diberikan ya jangan sampai salah atau yang tidak sesuai dengan yang di kenyataan. Jadi agak melebih-lebihkan. Nah, hal ini adalah yang salah. Jadi tetap harus berdasarkan informasi yang akurat. Terlebih lagi kalau kita memberikan suatu advokasi, berikan data yang akurat ya. Data atau angka yang memang jelas. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin bisa lihat kemarin banyak sekali kampanye-kampanye, nah itu kan selalu diawali dengan pengantar data kasus penyakit misalnya. Pada tahun 2024 di Kota Kediri, di wilayah mungkin di 3 kecamatan itu berjumlah berapa. Kemudian terjadi penurunan di eh, tahun ke depan sebesar sekian. Itu harus ada angkanya, jadi harus ada kuantitatifnya. Kemudian definisi yang keempat adalah suatu usaha untuk mendapatkan atau menciptakan perhatian. Nah, ini ya penting ya. Karena kenapa? Kita perlu untuk adanya perhatian para pembuat keputusan karena nanti yang output yang dituju adalah perubahan atau atau membuat peraturan yang baru. Karena ini arahnya ke lebih kebijakan ya, advokasi itu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suatu perhatian pada pembuat keputusan terhadap suatu masalah atau isu yang penting dan mengarahkan agar mau memberikan dukungan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Atau mungkin yang contoh yang simpel ya kalau dalam sekolah itu kan biasanya remaja-remaja ya remaja-remaja yang mungkin baru menstruasi ya. Nah, itu kan tidak tahu bagaimana konsumsi Fe. Ya, sehingga banyak yang mungkin remaja itu terkena anemia. Nah, bagaimana upaya kita bisa memberikan advokasi ya kepada istri para pembuat keputusan di lingkungan sekolah, entah sendiri, entah sekolah-sekolah. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan yang namanya pencegahan anemia pada remaja putri. Nah, itu kan biasanya sangat eh, jarang disentuh ya, apalagi untuk preventifnya terkait dengan pemberian apa biasanya tablet tambah darah ya seperti itu atau edukasi yang mungkin jarang untuk dilakukan di sekolah kepada mahasiswa-mahasiswa putri dan sebagainya.
Nah, kalau advokasi yang itu berasal dari kata advocate yang berarti pembelaan atau menganjurkan solusi terhadap suatu masalah. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa untuk advokasi itu harus kita lakukan dengan menggunakan komunikasi yang persuasif. Nah, karakteristik pesan advokasi. Karakteristik pesan di advokasi yaitu ada sederhana. Kalau sederhana ya berarti penyampaian informasinya itu gampang dimengerti, mudah dipengerti oleh audiens kita. Bahasanya itu ringan ya, ringan tapi di sini perlu untuk dilakukan solusi atau sifatnya memang urgent. Jadi ada beberapa pesan di advokasi itu bisa kita menggunakan gaya penyampaiannya seperti agak memaksa atau mengancam. Nanti kalau nggak dilakukan dalam kurun waktu sekian maka akan terjadi kenaikan kasus. Itu adalah suatu ancaman. Bisa juga kita memberikan advokasi ya dengan cara-cara seperti itu. Kalau mungkin kita bisa lihat untuk teknik marketing ya, orang-orang itu kalau teknik marketing seperti apa ya, hmm, menggebu-gebu cara menjelaskannya. Sama seperti kalau kita memberikan advokasi juga seharusnya kita bisa menggebu-gebu ya semangat untuk agar pesan yang kita sampaikan itu bisa nyampe dan akhirnya bisa ada perubahan. Nah, kemudian advokasi juga isinya itu harus padat, bukan berarti padat itu banyak tidak, tapi harus berisi. Bukan berarti pesannya itu hanya nggak jelas ya apa yang disampaikan. Makanya supaya kita bisa memberikan isi yang padat, kita sampaikan angka di sini. Kalau teman-teman membuat karya tulis, kenapa latar belakang itu selalu menjelaskan angka kasus? Nah, ini tadi supaya nanti ada padat, kontennya itu padat. Dan bahasanya juga sesuai dengan bahasa yang kita gunakan atau berdasarkan YED gitu ya, bahasa Indonesia yang tepat ya, atau yang sudah disempurnakan atau sesuai dengan KBBI yang seperti itu. Nah, kemudian ya tadi juga penyampaiannya kredibel, menarik, gaya Pak, gaya bahasanya, gaya pesannya yang ditulis ya, itu menarik kayak kita eh, membaca sebuah cerita. Ya, kita buat semenarik mungkin agar orang itu paham dan nanti akhirnya bisa merubah. Ya tadi dan menggunakan gaya bahasa apapun ya biasanya kalau kita sering melihat yang namanya suatu cerita selalu menggunakan gaya bahasa pesan yang macam-macam. Ada yang gaya bahasa pesan itu biasanya pemaksaan, paksaan. Jadi ada suatu eh, rule-rule ya atau aturan-aturan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kena suatu punishment atau sanksi. Atau mungkin mengedukasi. Nah, tergantung kita mengenali sasaran kita itu siapa. Gitu. Kalau mungkin pemangku kepentingannya mungkin eh, suka bahasa yang mungkin sederhana, edukasi, ya kita gunakan. Tapi kalau mungkin audiens kita atau pemangku kepentingan kita adalah mungkin yang punya rasa ketakutan, ya itu mungkin kita bisa masukkan di ancaman atau paksaan yang tadi. Nah, mungkin ada yang bersifat persuasif ya. Nah, kalau persuasif ya pesannya itu ya dirancang untuk mengajak, membujuk atau mendorong. Bukan hanya kita memberikan informasi, tidak ya, tapi kita kalau bisa ya kita lakukan teknik kalau teman-teman jualan gitu ya. Ya caranya seperti apa? Kita mungkin bisa menyampaikan bukan hanya pada satu tempat saja, kita bisa jalan sambil menggunakan bahasa tubuh kita, pakai tangan atau mungkin pakai gerakan-gerakan yang lain agar orang itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Berikan mungkin bukti-bukti yang lain, foto ya dari isu-isu yang dahulu itu seperti apa.
dan sebagainya. Kalau di komprehensif berarti pesannya harus lengkap ya. Harus lengkap, harus sesuai dengan apa yang kita akan sampaikan. Nah, ini mungkin contoh kasus ya, advokasi. Bisa menggunakan kampanye anti merokok, sosialisasi bahaya buang sampah di sungai. Atau mungkin bisa juga contohnya sosialisasi manfaat pemakaian kondom dan sebagainya. Kalau ini ada tugasnya nanti ya. Kalau ini kemarin itu saya berikan untuk reguler ya. Jadi mereka sampai membuat ini ya, sampai laporannya membuat ini kemarin. Oke, kita masuk dalam materi yang kedua ya. Materi yang kedua terkait dengan etika advokasi. Ini sebenarnya materi ini mungkin teman-teman sudah paham sekali ya. Materi ini saya memberikan penilaian saja atau mungkin teman-teman yang mungkin background-nya bukan kesehatan, nah ini sekedar nanti untuk pemahaman pada advokasi itu seperti apa. Nah, dalam advokasi itu ada yang namanya prinsip dan etika. Ya, ternyata kita kalau memberikan uh, advokasi, nah, itu selalu ada yang namanya etika. Tidak tidak hanya di dalam profesi atau ya organisasi, profesi dan sebagainya ya, tapi ternyata di sini kalau kita memberikan advokasi juga ternyata harus ada yang namanya penerapan etika. Nah, prinsip dasar advokasi. Jadi prinsip dasar advokasi yaitu adalah pedoman ya, dasar yang digunakan dalam upaya mempengaruhi kebijakan dan perilaku ya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, dalam advokasi ini prinsipnya adalah menggunakan strategi komunikasi yang jelas, ada persuasi dan berbasis data ya, agar pesan advokasi itu dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Advokasi ini juga tidak hanya sekedar melakukan lobby politik ya, tapi mencakup kegiatan persuasi yang memberikan semangat bahkan sampai memberikan penekanan yang tadi saya maksudkan ya. Ini bahasa bahasa pesan ya atau ya bahasa pesan atau gaya pesannya kepada para pemimpin institusi. Kemudian mengedukasi dan mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan terkait. Nah, tujuan advokasi ada banyak sekali ya. Nah, advokasi itu punya tujuan adanya kemauan, kepedulian, adanya tindakan nyata, ya, adanya komitmen dan dukungan yang penting yang di tengah itu. Advokasi itu punya tujuan ya komitmen. Nah, komitmen itu ya nanti dalam bentuk apa? Kebijakan. Kebijakan itu aturan, ya, aturan atau aturan itu pun bisa tertulis ataupun mungkin tidak tertulis, asalkan aturan tersebut sudah kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Kemudian support ya, pemberian support tentang sumber daya, memberikan kemudahan, dan juga yang terakhir adalah partisipasi. Partisipasi dari semua elemen di sini. Jadi ini semua yang harus kita akan capai di dalam advokasi. Nah, advokasi pembangun kesehatan ada tujuannya ini. Nah, yang paling terakhir adalah kita bisa mengimplementasi dari kesehatan secara keseluruhan.
Kemudian di sini juga ya, kalau kita berbicara tentang etika ya, etika, etika di dalam advokasi itu ada salah satunya adalah keadilan. Kalau kita eh, mendefinisikan etika itu apa? Etika itu adalah mengacu pada prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan dalam memperjuangkan kebijakan dan program kesehatan yang adil ya, serta bisa punya nilai manfaat bagi masyarakat. Sehingga etika yang pertama itu harus punya keadilan. Nah, keadilan di sini adalah memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Nah, kelompok yang rentan itu seperti siapa saja, bisa kelompok bayi, ya kan? Kelompok ibu hamil, kelompok lansia. Itu adalah kelompok rentan. Yang mungkin kalau harus mengakses harus ada effort dulu. Dan kelompok yang pinggiran. Kemudian keadilan di sini juga fungsinya menghindari diskriminasi ya berdasarkan ras, gender, atau mungkin status ekonomi atau bahkan kondisi kesehatan. Mungkin ada yang apa yang kesehatan fisiknya kurang ya, kesehatan psikologisnya kurang. Nah, itu harus bisa mencapai dari etika keadilan. Ini misalnya contohnya. Kemudian etika yang kedua terkait dengan kejujuran dan transparansi. Nah, kejujuran dan transparansi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, advokasi itu harus menyampaikan informasi yang akurat, berbasis bukti. Caranya gimana ya? Kita sertakan dokumen apa yang kita bisa sertakan untuk kita bisa menyampaikan bahwa informasi yang akurat. Misalnya saya mendapatkan kasus jumlah kasus di Kediri, tren kasusnya 10 ya, 10 penyakit terbanyak itu dari mungkin Dinas Kesehatan Kediri itu disampaikan. Nah, dari Dinas Kesehatan Kota Kediri itu caranya bagaimana kita memperoleh mungkin ada laporan profil kesehatan atau mungkin wawancara langsung itu disampaikan. Jadi agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipercaya oleh mereka, tidak menyesatkan. Dan yang kedua, tentunya di sini datanya jangan manipulasi, jangan dibanyak-banyakin datanya supaya nanti terkesan bagus, tidak seperti itu ya. Jadi harus yang benar-benar sesuai dengan data-data ini. Ya, jadi jangan melebih-lebihkan atau apalagi yang bisa menyesatkan yang gunanya untuk menakut-nakuti dari audiens kita. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan otonomi dan hak individu. Otonomi dan hak individu ini contohnya bisa dilihat dari cara untuk menghormati hak individu, untuk membuat keputusan terkait kesehatan sendiri-sendiri. Jadi ketika kita memberikan advokasi, jadi jangan terkesan kita kayak memaksa. Ya, kayak memaksa. Nanti kalau sehabis ini harus daftar dulu ya Bu, gini-gini. Itu kan memaksa ya kalau biasanya pada marketing-marketing bisnis kan caranya kan seperti itu ya. Memaksa. Kita boleh memaksa tapi jangan sampai kita terlihat kalau kita memaksa. Ya, tidak memaksakan intervensi kesehatan yang bertentangan dengan nilai atau keyakinan seseorang. Ya, selama di sini tidak membahayakan masyarakat. Ini misal contohnya advokasi tentang vaksinasi ya. Petugas kesehatan itu memberikan informasi yang lengkap tentang manfaat dan risiko vaksin. Lalu biarkan masyarakat itu untuk membuat keputusan sendiri tanpa paksaan. Jadi jangan sampai setelah kalian memberikan informasi tentang manfaat risiko vaksin, nah teman-teman langsung data, oh ini
Berarti yang sekarang ini hadir dalam kampanye ini 30, berarti besok yang vaksin 30 ya. Dan seperti itu, karena itu tidak akan, ini namanya, tidak menghormati hak individu. Nah, jadi harus ada etikanya seperti ini. Jadi buatlah terkesan, oh iya besok saya tunggu ya untuk teman-teman yang mau daftar vaksin. Saya tunggu sampai jam sekian. Ya, gitu aja caranya untuk bisa meyakinkan mereka ya. Dan mungkin bisa juga dilakukan, mungkin kita lakukan pendekatan dari, kalau itu kan kita lakukan yang pertama, melakukan eh, komunikasi publik ya. Yang kedua, mungkin dilakukan komunikasi personal. Kita datang ke rumah-rumah untuk kita memberikan edukasi secara lebih intensif. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa melakukan yang namanya persuasif tadi. Kemudian ada yang etika yang keempat ya, yaitu dari tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam hal ini ya terkait dengan bertanggung jawab atas dampak dari advokasi yang dilakukan. Kemudian bersedia dievaluasi dan dikritisi untuk memastikan bahwa advokasi berjalan dengan benar dan efektif. Jadi kita penting ya kalau kita memberikan advokasi atau mungkin kampanye, nah itu harus ada bagaimana tanggapan dari warga atau pemangku kepentingan. Nah itu bentuk untuk kita melakukan etika ini, tanggung jawab dan akuntabilitas. Ya, dan juga kita tetap harus ikut. Kok ini contohnya kan tentang advokasi penggunaan air bersih. Nah, ketika ada pembangunan sumber air bersih lah, kita juga harus ikut dengan tindakan intervensi seperti itu. Nah, itu adalah etika yang keempat. Etika yang kelima terkait dengan kepentingan publik. Nah, ini advokasi tujuannya bukan kepentingan pribadi atau kita mencari profit ya, tidak ya. Tapi di sini harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan, kesehatan masyarakat. Ya. Dan juga ini menghindari konflik-konflik kepentingan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, ini misalnya apa? Pemerintah menolak tekanan dari industri makanan cepat saji yang ingin mengiklankan produk tinggi gula anak-anak. Ini melindungi generasi muda dari resiko obesitas, misalnya seperti itu. Kemudian etika yang keenam terkait dengan kolaborasi dan kemitraan. Jadi di advokasi itu bekerja sama ya dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi kesehatan, masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Dan dalam etika yang keenam ini harus menghormati perbedaan pendapat dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ya, jadi ini adalah etika, etika di dalam advokasi. Ada 6 etika ya yang wajib di dalam advokasi ini. Dan kita lanjut ya pada materi yang ketiga. Mana ini? Oh ya, identifikasi identifikasi pemangku kepentingan. Oke, sebentar ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang identifikasi pemangku kepentingan, maka kita perlu untuk melakukan
ini ya, perencanaan terlebih dahulu. Jadi pemangku kepentingan di sini atau identifikasi masalah ya eh, adalah langkah awal ya dalam proses pemecahan masalah yang bertujuan untuk memahami dan merumuskan suatu permasalahan secara jelas. Nah, tahap-tahap identifikasi masalah ya ini sama dengan kalau kita ingin membuat suatu kegiatan ya. Jadi kita lakukan yang namanya analisis situasi. Nah, analisis situasi atau kondisi kita bisa lihat dari data-data atau dokumen yang ada ya, baik dokumen sekunder ya, data sekunder atau bisa kita lakukan secara data primer. Data primer itu berarti kita melakukan observasi sendiri atau kita melakukan survei sendiri ya terhadap fenomena yang terjadi. Yang kedua ya kita bisa melihat dari gejala-gejala atau tanda yang menunjukkan adanya masalah. Yang kedua itu baru mengumpulkan data yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah tahu masalah tersebut ya, kita telusuri faktor penyebab utamanya itu apa ya, menggunakan metode 5W ya dan 1H. 5W itu apa? Ya ada 5W berarti why, where, when, ya dan sebagainya ya. Yang hanya adalah how, bagaimana. Ya, atau mungkin bisa menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan untuk menemukan akar penyebab. Ya, jadi 5W ya. Who, why, when, where. Ya. Apalagi kurang satu, apalagi 5W Word. what ya. What ya. Who, what, where, when, why ya. Dan 1H berarti how, bagaimana. Itu harus ada. Begitu pula kalau teman-teman membuat latar belakang ya, nah, itu harus ada, harus bisa menjawab seperti itu. Kemudian yang keempat, ada merumuskan masalah secara jelas. Jadi merumuskan masalah dalam bentuk yang spesifik terukur. Nah, kalau kita berbicara terukur, nah sama dengan tadi saya sampaikan. Jadi bukan hanya ada tertulis peningkatan kasus hipertensi di kota Kediri. Loh, peningkatannya itu loh berapa? Nah, itu yang namanya tidak bisa diukur. Oleh karena itu, kalau kita merumuskan suatu masalah ya, harus harus bisa menjawab yang namanya SMART ya. SMART itu apa? Spesifik, apalagi measurable ya, kemudian A-nya achievable ya, R-nya reliability ya, reliable ya. Kemudian T-nya apa? Time bound. Di sini kita harus tahu di sini. Ya kalau terukur berarti masuknya di M measurable. Kalau S-nya apa? Spesifik ya. Jadi sematnya itu harus ada. Nah, kalau spesifik ya berarti apa di sini? Harus tujuannya itu harus jelas. Masalah yang disampaikan itu harus jelas dan tidak ambigu. Nah, kalau terukur harus bisa diukur. Kalau ini masalah, diukurnya dengan apa ya? Dia harus ada angkanya, bukan hanya ngomong tentang peningkatan aja atau adanya penurunan, adanya adanya apa perubahan. Ya, perubahannya dari mana ke mana sehingga kita bisa menentukan adanya perubahan. Harus bisa diukur dengan angka. Kemudian A-nya tadi achievable atau dapat dicapai ya. Nah, ini dapat dicapai itu harus tujuannya ya kalau ini masalah ya berarti kita harus punya tujuan untuk
mengatasi masalah ini, apa tujuannya yang bisa dicapai? Atau solusinya apa gitu. Nah, kemudian ada R tadi, reliable atau bisa relevan. Nah, ini harus masalahnya harus sesuai dengan kondisi pada saat ini seperti apa. Kemudian time bound. Ada batas waktu. Ternyata masalah ini adalah masalah yang 10 tahun yang lalu tidak bisa ya. Harus ada batasan waktu. Masalah ini ya masalah yang lagi booming, yang lagi ada. Ya makanya kalau kita membuat latar belakang ya, atau mungkin membuat karya tulis, kalau kita mencari referensi jurnal, jurnal itu, jurnal itu kan hasil dari ringkasan penelitian atau ringkasan hasil penelitian. Yang namanya penelitian kan tiap tahun itu selalu dilakukan suatu penelitian. Nah, oleh siapa ya? Oleh kita sebagai calon ilmuwan. Nah, melakukan penelitian itu kan tiap bulan atau mungkin tiap hari, lalu ada yang meneliti. Jadi handphone itu harus pada saat waktu ini, kalau bisa masih baru. Makanya jurnal itu ya jangan lama-lama kalau referensinya jurnal 5 tahun. Karena kenapa? Ukurannya dalam waktu 5 tahun, masalah itu sudah tidak ada peningkatan. Nah, mari kita lihat pada eh, apa biasanya data-data ya. Kalau data-data di Jawa Timur, yaitu ada data kasus di Jawa Timur itu selalu mengalami perubahan setiap kurun waktu 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun ada perubahan lagi karena dalam jangka 5 tahun itu masalah itu sudah mengalami perubahan. Ya, jadi di situ harus kita lihat. Kemudian yang kelima ya kita harus tahu ya dampak masalahnya itu apa, mengevaluasi dampak masalahnya itu punya dampak apa terhadap individu. Kalau punya dampaknya hanya untuk kita, ya nggak bisa dong. Ya. Nah, kita harus cari tahu dampaknya apa untuk masyarakat yang lain atau mungkin di sekeliling kita itu apa. Ya. Tentunya ada yang mengidentifikasi dari pihak-pihak yang terdampak dari masalah tersebut. Selanjutnya nanti bisa menyusun rencana tindak lanjut ya, kemudian bisa menentukan langkah awal dalam pemecahan masalah. Yang nomor 6 sama nomor 7 sama ya. Nah, dalam pemangku kepentingan di sini adalah individu ya, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh suatu kebijakan, program atau proyek tertentu. Nah, berarti kan pemangku kepentingan itu bukan hanya kelompok saja atau organisasi. Bahkan pemangku kepentingan itu bisa juga adalah individu, orang per orang yang punya akses ya untuk bisa merubah suatu kebijakan. Ini harus kita kenali ya. Kalau kita mungkin pengennya tadi ya tentang pencegahan anemia, nah berarti individunya siapa yang punya peran di sini? Nah, berarti bisa kita mengajak orang tua ya atau wali murid. Nah, untuk bisa mendorong siswa tersebut untuk bisa mengikuti program atau untuk bisa mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur gitu. Atau bisa juga dari individunya adalah guru ya, guru atau kepala sekolah gitu. Nah, itu kan adalah di pemangku kepentingan individu. Nah, kalau eh, suatu instansi, nah kita bisa melakukan audiensi ya dengan dinas kesehatan atau mungkin dari puskesmas ya atau bisa juga dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan tersebut.
Nah, itu agar bisa mendukung ya. Dalam arti di sini mendukung apa ya? Baik dilakukan kampanye atau mungkin bisa juga pelatihan-pelatihan atau kalau di dinas tadi bisa mensupport penyediaan apa tablet tambah darah atau di puskesmasnya tadi bisa melakukan screening ya screening di awal untuk mungkin yang punya peluang atau punya resiko ya terjadi anemia itu di screening dan bisa mengedukasi secara berkala. Nah, itu dalam pemangku kepentingan itu perannya. Nah, tadi ya. Nah, ini loh. Tujuannya apa? Memahami siapa yang terlibat. Oke ya, tadi ya menentukan peran dan kepentingan. Bisa mengembangkan strategi advokasi ya. Bisa mencegah dari potensi konflik dan mendapat dukungan yang lebih luas. Nah, ini tadi. Nah, itu tadi kalau eh, kalau contoh saya itu kan dalam lingkungan sekolah. Mungkin kalau pemangku kepentingannya di pemerintahan ya, pemerintahan daerah atau pemerintahan di atas mungkin di provinsi atau sebagainya. Ini akhirnya bisa mengeluarkan suatu regulasi dan izin. Apalagi ada yang namanya investor ya, bisa dapat dana ya, atau keuntungan yang lain. Nah, kemudian pemangku kepentingannya bisa juga ya dari masyarakat itu atau pihak yang dilibatkan dan atau sebagainya. Nah, ini analisis pemangku kepentingan. Jadi kalau kita melihat mengidentifikasi pemangku kepentingan, kita harus tahu punya kepentingan apa ini, apa yang mereka harapkan atau butuhkan, gitu ya. Berapa besar mereka dapat mempengaruhi kebijakan ini atau strateginya bagaimana cara berkomunikasi dan melibatkan mereka ini harus kita analisis untuk kita melakukan intervensi dalam pemangku kepentingan itu. Ini contohnya, contoh advokasi yang kedua ya. Tadi kan kita ambil yang pencegahan anemia, kalau ini mungkin contoh advokasi di pengendalian rokok ya di ruang publik yang hampir semua wilayah ya ini sudah ada yang namanya kawasan tanpa rokok. Nah, ini proses untuk membuat KTR itu sudah lama, bahkan beberapa tahun yang lalu sudah wacana lah. Baru mungkin diterapkannya baru beberapa tahun ini lah. Ini sudah mulai yang namanya ada yang namanya KTR. Baik di ruang publik juga sudah ada yang namanya kawasan tanpa rokok gitu ya. Tapi sebenarnya untuk merancang seperti ini butuh waktu yang lama sehingga mereka akhirnya bisa membuat suatu kebijakan, ya, suatu kesepakatan bersama. Nah, tentunya ya di sini juga tidak terlepas lagi ya. Kita butuh pemangku-pemangku kepentingan yang punya peran di sini. Nah, kalau bisa kita ambil yang pro ya, yang pro dengan kebijakan kita dan juga kita perlu juga untuk menggait yang kontra dengan kita. Kalau rokok ya mungkin yang kontra ya jelas ya. Kalau ada KTR semakin banyak, nah, ini nggak laku rokoknya gitu. Bisa-bisa bangkrut ya gitu. Tapi kita perlu juga mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kita berikan edukasi kepada mereka. Ya mungkin kalau untuk yang di pelaku industri rokok, kita bisa mengedukasi mungkin edukasinya bukan tidak boleh jualan kan gitu ya. Mungkin berjualan pada area-area tertentu. Bahkan ada yang dulu kebijakannya nggak tahu nggak sekarang. Dulu itu kan kalau beli rokok nggak boleh satu ya per biji ya harus harus aturannya kan harus per pak ya dan harganya agak dimahalin bagi mungkin kafe, restoran kan gitu agak mahal. Tidak boleh ngejar. Kalau dulu seperti itu kok sekarang saya nggak tahu ya karena di rumah saya nggak ada yang ngerokok ya jadi nggak tahu untuk yang
apa yang toko-toko yang jualan rokok itu masih menyediakan eceran atau tidak. Atau tapi kadang ini ya masyarakat itu punya cara ya cerdik juga ya kalau nggak boleh beli eceran ngelinting sendiri ya beli tembakau sendiri ngelinting sendiri ada yang saya lihat seperti itu tidak kurang cerdik ya demi untuk memuaskan supaya tidak ngantuk dan sebagainya seperti itu. Tapi kita perlu juga untuk memberikan advokasi kepada kelompok penentang tujuannya itu. Juga jangan lupa kalau kita kaitannya dengan publik ya masyarakat yang jumlahnya luas, ya kita perlu menyertakan yang adanya media massa yang era sekarang itu kan media massa itu adalah media yang pemantik ya pemantik untuk membuat kericuhan yang gitu bisa karena apa di sini bisa membangun opini publik bisa opininya yang bagus entah opininya yang negatif tergantung tujuan kita mau yang dibangun masyarakat itu opininya itu nolak informasi kita atau menerima gitu. Nah, ini adalah kuat sekali di media massa. Makanya kalau sekarang itu banyak sekali ya kalau untuk jual ya mungkin penjual-penjual itu banyak yang menyerbu saluran media massa baik secara digital itu banyak sekali sekarang. Ya. Jadi ini. Nah, tadi analisis kepentingan dan pengaruh ini dijelaskan perannya itu seperti apa masing-masing kepentingan itu. Nah, di sini kita petakan pemangku kepentingannya ya. Jadi pemangku kepentingan utama, nah itu seperti apa yang dijadikan kepentingan utama ya, kepentingan kunci ya. Nah, kepentingan kunci itu bisa kita lakukan hubungan baik ya, menginformasikan perkembangan proyek agar kita mendukung. Nah, ini dijelaskan juga pemangku kepentingan tertarik itu seperti apa. Selanjutnya ada kepentingan pendukung tambahan. Jadi ya. Nah, kemudian ada yang menentukan strategi, manajemen, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, kita bisa menggunakan strategi komunikasi seperti apa? Apakah kita perlu yang namanya audiensi, atau mungkin sosial media, atau mungkin dalam bentuk seminar, workshop, atau mungkin hanya laporan tertulis. Nah, itu terserah dari kita eh, menganalisis dari masing-masing pemangku kepentingan. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tiga materi ya. Selanjutnya ini ada penugasan yang tadi sempat saya sampaikan bahwa penugasan ini teman-teman buat dua orang ya, dua orang untuk masing-masing kelompok. Jadi teman-teman buat judul, ya. Satu judul advokasi. Nah, tempat yang akan dilakukan itu harus ada tempatnya, tapi bukan yang spesifik ya. Misalnya kalau di sekolah menengah ya cuma sekolah menengah atas misalnya di SMA. Udah itu aja. Nggak perlu sampai SMA 1 Kediri, SMA 3 Kediri, atau mungkin wilayah lain tidak ya. Tapi eh, hanya yang luas saja, tidak sampai kepada spesifik tempat sekolahnya itu kalau ambil sekolah, kalau ambil tempat kerja Bu, nggak apa-apa. Tapi dijelaskan tempat kerja itu kan banyak sekali ya. Tempat kerja apa ini? Bagian apa gitu. Tapi kalau mengenai khususnya tidak usah. Nah, kemudian latar belakang. Nah, latar belakang yang tadi ya, yang utama latar belakang di sini harus menjawab 5W dan 1H. Nah, kemudian tujuan advokasi. Tujuan advokasi itu cuma satu, dua, tiga saja. Dalam arti tidak usah menjelaskan. Misalnya spesifik. Spesifik adalah misalnya kayak tadi yang pencegahan anemia ya. Misalnya tujuan advokasi spesifik
adalah meningkatkan kesadaran siswa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah pada remaja putri. Miserable, misalnya, meningkatkan tingkat kepatuhan konsumsi PTD dari 30 sampai 70%. Nggak usah seperti itu, nggak usah dijelaskan satu-satu. Yang penting tujuan itu sudah mencapai 5 hal ini. Misalnya tadi, misalnya meningkatkan kesadaran dan tingkat kepatuhan sebesar 70% dalam jangka waktu ya, dalam jangka waktu dari Juli sampai Desember 2025. Nah, itu kan sudah sampai kepada 5 aspek ini, jadi nggak usah satu-satu. Nah, 5 aspek itu dijadikan beberapa tujuan saja nggak masalah. Yang penting bukan menjelaskan satu aspek per masing-masing huruf, tidak ya, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, analisis dan peran pemangku kepentingan. Jadi teman-teman mengidentifikasi pemangku kepentingan yang tadi, misalnya pemangku kepentingan dinas kesehatan. Perannya apa? Perannya mungkin dalam menyediakan tablet tambah darah. Kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel saja. Tabel di sini adalah identifikasi pemangku kepentingan. Ada 2 kolom ya, identifikasi pemangku kepentingan, dan kolom setelahnya adalah peran dari pemangku kepentingan. Nah, ini nanti bisa teman-teman kumpulkan di tanggal 23 Mei sebelum materi yang keempat nanti teman-teman presentasi dulu. Kenapa saya kuning-kuning ini? Ya, kuning-kuning ini yang diselesaikan dulu. Nanti akan berlanjut pada materi strategi metode advokasi sampai rencana tindak lanjut dan kesimpulan saran. Yang nanti akan dikumpulkan di pertemuan yang keempat. Gitu ya. Jadi yang untuk pertemuan depan, teman-teman silakan lakukan kerja mandiri terlebih dahulu ya. Nanti di tanggal 23 Mei ya. Kayaknya 23 Mei itu hari Jumat ya, coba dicek lagi. Nah, 23 Mei nanti dikumpulkan dan dipresentasikan. Ya, secara jelas dan lugas ya, singkat, jelas, padat lah, nggak terlalu bertele-tele gitu. Presentasinya bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan Word ya, kan ini Word ya. Ini diselesaikan di Word saja, presentasinya Word saja, nggak usah buat PPT karena belum selesai semua. Ada yang ditanyakan? Izin tanya, Bu, tugasnya Ya, tadi silakan. mandiri atau kelompok satu, kelompok 2 orang tadi ya, Bu ya? Kelompok satu kelompok 2 orang. Oke. Oke. Sampai dengan nanti pembuatan modul ya, modul kebijakan ya kelompok tersebut. Jadi eh, saling terkait ya, berkesinambungan. Jadi kalau bisa judul ini nanti juga teman-teman punya bayangan judul ini di proposal, nanti kira-kira teman-teman bisa nggak ya buat modul ini terkait dengan proposal ini gitu ya. Jadi harus punya bayangan. Jadi jangan sampai berbeda topiknya antara proposal dengan modul kebijakan nanti. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Izin Bu bertanya. Ya, Ya, apakah boleh Bu, misalnya sudah pernah melakukan advokasi, advokasi yang sebelumnya itu gagal, apa kita bisa melakukan ulang? Bisa kita lanjutkan untuk tugas ini, Kak nggak Bu? apa-apa, nggak apa-apa. Baik Bu. Karena kan susunan proposalnya kan berbeda ya tentunya ya. Iya. Tapi Baik. cuma mungkin Mbaknya mungkin akan mengambil topik yang sama, itu dijadikan
penugasan dalam mata kuliah ini seperti itu ya, nggak masalah. Saya yakin di proposal advokasi atau teman-teman yang mungkin pernah berkecimpung di advokasi akan sering ya melakukan eh, advokasi. Nggak apa-apa pakai pakai topik itu nggak masalah. Sepertinya kan susunannya juga akan berbeda. Susunannya nanti disesuaikan dengan susunan dalam penugasan mata kuliah ini saja. Oh iya, iya terima kasih Bu. Oke, silakan yang lain. Tetap ya, nanti harus ada covernya ya. Covernya nanti tetap harus ada logo IIK. Dan juga biasanya kan untuk penulisan tugas di IIK itu menggunakan huruf TNR ya, Times New Roman 12 ya. Nah, itu mohon untuk disesuaikan. Apalagi kalau sudah punya buku untuk apa pedoman penulisan karya tulis ya atau skripsi lah itu bisa digunakan dalam cara pembuatan ini agar nanti teman-teman nggak heran waktu teman-teman membuat penulisan karya tulis ya. Karena mestinya di tiap-tiap perguruan tinggi mestinya selalu berbeda untuk panggilannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, besok sepertinya juga sama ya. Mahasiswanya yang ini ya, besok kan saya ada kuliah kan, manajemen dan analisis data dasar ya. Iya Bu. Ya, mahasiswanya tetap sama ya kayaknya ya, 18 ini tadi. Iya Ibu, ya. Iya, sama ya, Mas Farid ya. izin Bu, Iya. Ya, jadi besok kita akan ketemu lagi ya dengan virtual ya di jam 7:30 ya, karena besok saya ngantor ya, makanya Pak Farid bilangnya jam 7 jadwalnya. Saya takutnya itu mesti nggak bisa jam 7 ya. Tapi saya upayakan bisa 7:30 ya. Ya, mohon untuk kalau misalnya saya belum masuk ya, belum masuk di Zoom ya mohon ditunggu lah ya. Ditunggu ya. Bisa 7:30 atau 7:30, 7:30 lebih. Tapi tetap selesainya saya tidak menambahkan jam ya, tetap jam 9 karena kalau nambahkan jam nanti kasihan yang di belakang-belakangnya gara-gara nanti saya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya. Ya, kenapa Bu Karolin ada yang ditanyakan? Sudah Bu, sudah. Oke, sudah ya. Saya nggak tahu, Ibu atau Bapak atau Mas, Mbak ya, mohon maaf kalau saya salah untuk memanggil ya, mohon dimaafkan karena saya juga nggak tahu Aman. nggak tahu Mas, Mbak atau Ibu Bapak, mohon maaf kalau saya ada salah penyampaian. Oke, Aman. saya aman ya, aman ya. Malah kalau dipanggil adik malah seneng ya, lebih mudah gitu ya. Enggak ya, enggak ya, karena saya juga sudah tua saya, 30-an saya. Oke. Kalau begitu saya akhiri untuk hari ini. Kita lanjutkan besok ya di mata kuliah manajemen dan analisis data dasar. Kalau pertemuan besok, teman-teman mungkin tidak usah menginstal SPSS, tapi harapan saya di pertemuan yang ketiga, ya nanti teman-teman harus menginstal SPSS ya, agar memudahkan dalam nanti mengikuti mata kuliah manajemen dan analisis data dasar. Saya kira kan sudah dapat ya teman-teman tuh statistiknya ya. Kayaknya sudah dapat ya. Jadi teman-teman saya kira sudah punya lah aplikasi SPSS. Tapi nanti akan saya gunakan nanti di pertemuan yang ketiga saja untuk SS. Oke, saya kira seperti itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.